Dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Hah? Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Ini ngefeknya akan lebih bagus. Nah, dari sini kadang-kadang saya kaget ya, yaitu apa? Melihat tingkat kepuasan yaitu terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini dengan fenomena perpolitikan saat ini, yaitu tentang putusan MK dan lain sebagainya, dengan manuver politik dan lain sebagainya. Di sini bahkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yaitu di angka 77%. Artinya di situ apa? Ya, selisihnya memang sedikit sekali, yaitu pada hasil survei yang lalu, yaitu tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo jauh sebelum putusan MK, di situ 82%. Tetapi di sini kalau kita melihat perpolitikan saat ini, isu politik dinasti, isu putusan MK dan lain-lain, di situ justru hanya selisih sedikit dengan perolehan, yaitu saat ini dari hasil survei indikator Presiden Joko Widodo bahkan memiliki angka 77% dari tingkat kepuasan masyarakat Indonesia. Nah, tetapi saya sangat setuju sekali yaitu dengan tweetan Bang Nalar di sini. Memang ketika dijabarkan yaitu 77% situ puas yaitu terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, ada yang cukup tidak masuk akal di situ kalau menurut saya sih. Di sini yaitu alasan puas karena memberi bantuan kepada rakyat kecil yaitu 39%. Nah, di situ bahkan ada berita yang berjudul di sini karena bansos, yaitu alasan kinerja Presiden Joko Widodo mayoritas masyarakat puas karena bansos, yaitu di sini hampir 40%. Dan kemudian puas karena pembangunan infrastruktur 23,9%. Kinerja sudah bagus 8,2% dan menganggap Jokowi orangnya merakyat 7,4%. Menurut saya di sini ya sangat lucu sekali karena bansos, apalagi juga di sini memang uang dari masyarakat. Dan memang program-program seperti ini menurut saya tidak usah dimasukkan di sini ya, yaitu puas karena bantuan sosial. Tetapi kalau kita lihat lagi di sini, yaitu kinerja dari Presiden Joko Widodo menurut saya ya tentang pembangunan infrastruktur. Bayangkan, pembangunan infrastruktur memperoleh kepuasan yaitu 23,9% dan kinerja bagus 82%. Jadi di sini menurut saya alasan puas karena memberikan bantuan kepada rakyat kecil di sini menurut saya agak mengada-ngada dikit ya. Menurut saya kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini menurun kalau menurut saya, yaitu tentang isu politik dinasti dan putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu lalu. Nah, di sini dari tweetan Bang Nalar, survei pembodohan ya begini. Kinerja Jokowi tinggi, tapi yang dinilai soal bantuan sosial dan karakter yang merakyat. Faktanya yang puas soal kinerja cuma 32,1%. Dan pembodohan inilah yang menggiring opini hasil survei Prabowo Gibran tinggi. Di sini bahkan menurutnya sesat. Ya memang kalau dilihat dari sini, yaitu pembangunan infrastruktur di situ adalah kinerja dari Presiden Joko Widodo dan kinerja sudah bagus 8,2%. Menurut saya kalau kepuasan terhadap kinerja ya menurut saya perhitungannya seperti ini tentang pembangunan infrastruktur dan juga kinerja bagus. Jadi di sini kalau Presiden Joko Widodo merakyat dan bahkan juga alasan puas memberikan bantuan terhadap rakyat kecil sebesar 39% menurut saya tidak masuk dalam kinerja Presiden Joko Widodo. Saya sependapat dengan cuitan dari Bang Nalar di sini. Nah, di sini yaitu bahkan ada berita survei indikator politik 76,5% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali, yaitu di mana fenomena saat ini bahkan isu-isu sudah masif tersebar di masyarakat tentang politik dinasti dan bahkan juga putusan MK yang pada waktu lalu syarat kepentingan politik dan bahkan juga
syarat kepentingan keluarga, di situ justru kinerja Presiden Joko Widodo mendapatkan 76,5%. Menurut saya sungguh tidak masuk akal sekali, apalagi kalau dilihat dari pada waktu lalu, yaitu sebelum atau jauh sebelum putusan MK, di situ kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 82%. Tetapi setelah adanya isu putusan MK dan bahkan juga dinasti politik, selisihnya hanya beberapa persen. Ternyata ya. Nah, di sini hasil 76,5% kalau kita bulatkan 77%. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya. Alasan puas karena pemberian bantuan kepada rakyat kecil 39%. Di situ menurut saya bukan kinerja dari Presiden Joko Widodo ya. Nah, menurut saya yang kinerja ya seperti ini, yaitu puas karena pembangunan infrastruktur 23,9%, kinerja sudah bagus 82%, dan menganggap Jokowi orangnya merakyat 74%. Jadi menurut saya yang bagus ya 32,9% di sini tentang pembangunan infrastruktur, dan kinerja sudah bagus 82%. Artinya di sini ketika dikalkulasi yang mendapat 32% lah. Menurut saya kinerja Presiden Joko Widodo saat ini ya justru menurun. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Hanafi, saya nggak percaya survei. Agak berbeda dengan jumpa orang dengan cerita-cerita pilpres. Paling tidak dari 10 yang saya jumpai, hanya 1 yang ngomongin Prabowo. Berharap pemimpin ke depan berhenti bakar uang dengan bansos, pembodohan sejak zaman SBY, dan dana kompensasi kenaikan BBM. Kalau kita ketahui pada waktu lalu, di situ Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan BLT dan bansos ya, ketika dicapreskan pada Pilpres 2014, dan akan melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi. Tetapi kali ini apa? Bahkan juga kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu yang paling banyak adalah karena bansos. Di sini sungguh wow sekali ya. Loh, kepuasan per sektor kok terus diakumulasi? Wah, nggak bener nih si Prop. Iya, padahal menurut saya juga sangat berbeda sekali ya, yaitu tentang infrastruktur misalnya dan juga pemberian bansos, sangat beda. Kalau misalkan digabung semua itu bisa 100% kalau menurut saya ya. Yang jawab itu responden yang ditanya, bukan opsi pilihan dari lembaga survei lalu. Ya seperti itulah. Jadi di sini sangat lucu sekali, yaitu alasan puas karena memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 39% di sini, dan pembangunan infrastruktur 23,9%. Bayangkan, seharusnya di sini acuannya yaitu tentang pembangunan infrastruktur dan kinerja sudah bagus. Minimal di sini pembangunan infrastruktur ya mendapatkan 55% lah, dan kinerja bagus mendapatkan 20%. Akhirnya dikalkulasi bisa 77% dan lain sebagainya. Bukan masalah yang ini. Alasan puas karena memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 40% lalu dikalkulasi sehingga memperoleh nilai 77%. Di sini sangat lucu sekali. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ada yang mengejutkan ya. Di sini bahkan juga Pak Bas trending topik di Twitter. Katanya sih isu yaitu Pak Basuki Hadimuljono dan bahkan Bu Sri Mulyani akan mengundurkan diri sehabis pemilu. Nah, di sini menurut saya juga hoax dan menurut saya juga tidak mungkin ya. Apalagi juga Presiden Joko Widodo berakhir masa jabatan itu pada bulan Oktober. Menurut saya juga tidak mungkin. Menurut saya yang lebih baik yaitu tetap mengawal sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada bulan Oktober mendatang. Nah, di sini bahkan yang diisukan adalah menteri-menteri yang terbaik menurut saya, menteri-menteri yang kinerjanya bagus. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212 sambil menyertakan sebuah berita kata Mahfud MD soal isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.